Oke, jadi kalau dulu laptop convertible 2-in-1 itu kesannya mahal karena jarang yang punya, teknologinya belum ketemu, tapi sekarang kondisinya udah beda. Teknologinya udah ketemu, jadi makin banyak laptop convertible yang terjangkau. Contohnya kayak Lenovo IdeaPad Flex 5F yang akan kita bahas ini. Harganya cukup terjangkau, tapi fiturnya masih memukau. Lenovo IdeaPad Flex 5i karena masuk ke seri IdeaPad, bukan seri Yoga yang terkenal flagship. Jadi kalau dari segi desain ya nggak gimana menonjol, kelihatan sederhana kayak laptop pada umumnya. Tapi yang saya suka adalah finishingnya yang mid, jadi nggak gampang nempel sidik jari. Terus yang saya suka lagi, tombol powernya ini terletak di samping kanan deket port. Jadi saat ada di mode tablet dan udah selesai pakai dan mau matiin, tinggal tekan aja tombol power yang di samping ini. Nggak perlu diubah jadi mode laptop lagi. Terus untuk bobotnya juga lumayan ringan, dia ada di 1,6 kg. Jadi kalau misalkan kita mau masuk ke mode tablet itu bisa gampang karena dia nggak terlalu berat. Bobotnya yang ringan ini juga digabungin dengan build quality Excel-nya yang kokoh menggunakan aluminium dan pastinya dia nggak ringkih. Beda dengan IdeaPad yang nggak convertible yang biasanya di harga 4-5 jutaan. Di seri Flex ini dia udah pakai material aluminium walaupun memang secara tampilan nggak seelegan Lenovo Yoga. Tapi karena ini bukan Lenovo Yoga series, jadi dari sisi spesifikasi ya ada yang dikompromi. Contohnya kayak layar. Layarnya ini memang udah touchscreen, panel IPS, resolusinya Full HD dengan refresh rate 60Hz. Biasanya Yoga kan itu bisa di 90Hz, bahkan ada yang 120Hz. 14 inch ini juga ukuran yang pas untuk laptop convertible, dia nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil juga. Dan yang dikompromi kalau dari sisi layar adalah color akurasinya. Kalau Yoga itu bisa 100 sRGB, kalau di IdeaPad Flex ini dia ada di 67% sRGB dan Adrok RGB-nya ada di 50%. Ya kalau digunakan untuk editing profesional kurang, tapi kalau cuma sebagai preview aja udah cukup. Kalau untuk brightness nits dia udah di atas IdeaPad pada umumnya yang biasanya itu cuma sekitar 250 nits, tapi di IdeaPad Flex 5i ini ada di 300 nits. Yang saya suka, walaupun dia harganya terjangkau, dia ini masih support dengan Lenovo Digital Pen yang cukup smooth, nggak delay saat digunakan. Terus dia juga udah support palm rejection dan juga protokol dari Wacom AES. Tapi yang saya sayangkan di sini adalah pennya masih harus pakai baterai AAA, belum support charging kayak di Digital Pen-nya si Lenovo Yoga. Tapi it's okay lah, karena masih ada brand lain yang ngeluarin laptop convertible 2-in-1 dengan harga terjangkau itu nggak support pen dan di dalam paket pembeliannya juga nggak ada pen stylusnya. Dari tadi saya bilang harganya cukup terjangkau, emang harganya berapa sih? Jadi untuk IdeaPad Flex 5i SKU yang kita bahas ini, harganya itu ada di sekitar 14 juta rupiah. Wah, 14 juta kok cukup terjangkau? Iya, karena untuk spesifikasinya dia udah pakai Intel Core i7 generasi ke-12 yaitu 1255U, RAM-nya pun 16GB dual channel. Terus untuk storage dia pakai NVMe Gen 3 yang kenceng, kapasitasnya itu 512GB dan speednya ketika kita tes di Crystal Benchmark itu ada di sekitar 3000 Mbps. Dan sayangnya lagi untuk upgrade storage-nya opsinya juga kurang karena nggak ada port SATA 2,5 inch dan M.2 yang kosong lagi. Jadi kalau misalkan mau upgrade storage, satu-satunya cara adalah mengganti storage bawaan dengan kapasitas yang lebih besar. Tapi harusnya 512GB ini bukan laptop gaming ya, harusnya cukup ya karena nggak ada aplikasi yang gede-gede kayak aplikasi game. Oke lah, sekarang langsung aja kita tes performanya dengan konfigurasi yang dia berikan. RAM 16, Intel Core i7 1255U, storage 512GB, NVMe Gen 3 kayak gimana? Pertama seperti biasa kita coba di Cinebench R23 dengan skenario rata kanan. Jadi di settingan Windows-nya best performance dan kondisi laptopnya dicas dan hasilnya untuk single core di R23 dia dapat skor itu 1653 dan kalau untuk multicore-nya di running 1 sampai running ke-5 dia masih ada di 7000-an poin, tapi running ke-6 sampai running ke-10 dia turun di sekitar 6800 ke 6500 poin. Skenario kedua kita coba laptopnya sekarang nggak dicas karena ini kan bukan laptop gaming, pasti kebanyakan dari kalian juga makainya nggak bakalan sambil ngecas. Dan hasilnya di single core R23-nya ya ada penurunan poin tapi tidak terlalu banyak dengan skornya itu 1223. Kalau untuk multicore-nya kita loop sebanyak 10 kali, dia stabil di kisaran 6300 sampai 6400 poin. Untuk suhu ketika kita tes pakai Cinebench R23 ini dengan skenario rata kanan, laptopnya dicas tadi suhunya itu ada di kisaran 90 derajat Celcius. Tapi kalau kita lihat CPU package powernya ketika 90 derajat Celcius, dia diimbangi dengan daya yang gede juga di 50 watt. Kalau kalian terbiasanya dengan Cinebench R15, kita kasih juga, tapi biar nggak terlalu panjang tabelnya kayak gini ya. Di Cinebench R15 kita juga coba loop sebanyak 10
kali dengan skenario yang sama, dicas sama nggak dicas, dan hasilnya juga standarnya Intel Core i7 generasi ke-12 1255U. Untuk suhu temperaturnya juga sama, mirip-mirip dengan R23 tadi, dengan suhunya itu di kisaran 90 dengan diimbangi CPU package power 50W. Kalau kita lihat di Cinebench R23 dan juga R15 tadi, suhunya lumayan, dan akhirnya ketika kita tes di 3D Mark Time Stress Test, ya skornya sesuai dugaan sih ya, dia nggak lolos dengan skor itu sekitar 92%. Kalau untuk skor Fast Track-nya dengan Iris Xe grafiknya ini dia dapat 4353, Time Spy-nya dapat di 1752. Lanjut kita tes untuk editing di Adobe Premiere Pro dengan template yang memang biasanya kita pakai. Dia mampu merender dengan durasi waktu itu 3 menit 39 detik, export 4K bukan Full HD, jadi masih lumayan kenceng. Lanjut ke Blender, walaupun sebenarnya ini bukan laptop yang digunakan untuk 3D rendering, tapi nggak apa-apa, kita coba aja, kita push limitnya, dan hasilnya untuk CPU rendernya dia mampu merender dengan durasi waktu 6 menit 40 detik, GPU rendernya di 7 menit 49 detik. Nah, berbeda dengan Cinebench tadi, kalau misalkan kita pakai di Premiere Pro, suhu temperaturnya itu sekali aja dia loncat ke 90 derajat Celcius, terus stabil di 70 derajat Celcius. Untuk CPU rendernya juga polanya sama, jadi ketika first load aja 90 derajat Celcius, tapi dia stabil lagi di kisaran 75 derajat Celcius. Jadi masih aman kalau kita gunakan untuk aplikasi-aplikasi yang nggak terlalu stres CPU kayak Cinebench tadi. Lanjut, sekarang kita coba performanya untuk gaming. Walaupun dia bukan Lenovo Legion ataupun Lenovo IdeaPad Gaming, tapi IdeaPad Flex nggak apa-apa. Kita coba aja untuk gaming, karena siapa tahu kalian bosan kerja, bosan ngedit, langsung kalian pengen coba main game. Apakah dia kuat? Dan hasilnya kita coba dulu di game casual ya. Jadi Dota 2 dengan resolusi Full HD, grafiknya ada di fastest, dia bisa dapat average FPS itu sekitar 102 FPS, maksimumnya 115. Turun paling mentok itu di kisaran 70 FPS, jadi masih aman. Lanjut ke game casual yang lain, yaitu Valorant, resolusi Full HD, grafiknya ada di low, dia juga aman-aman aja, average FPS-nya itu di 121 FPS, maksimumnya bisa 169 FPS. Kalau misalkan lagi padat frame-nya, dia itu turunnya di 90 FPS, jadi masih aman juga. Genshin Impact dengan grafik medium ya, bukan low, resolusinya Full HD, dan dia bisa stabil di 60 FPS, minimumnya pun juga kisaran 59 sampai 60 FPS. Jadi aman-aman aja. Jadi masih sangat playable untuk dimainkan. Kalau kita lihat dari ketiga game tadi, ketika kita tes suhu temperaturnya, ketiganya nggak ada masalah. Sebenarnya paling gede itu ada di Genshin Impact. Dengan dia pertama loncatnya itu di 75 derajat Celcius, tapi akhirnya stabilnya di 65 derajat Celcius. Kalau kita lihat dari tes performanya tadi, terutama di benchmark sintetis kayak Cinebench sama 3D Mark tadi ya, memang suhunya lumayan hangat. Karena memang kalau kita bongkar di sini, coolingnya itu cuman ya dia single fan dengan 2 exhaust. Buat suhu permukaannya juga cukup hangat saat kita stress test. Dia tertingginya itu mencapai 60 derajat, dan untuk tombol di WASD atau tombol yang bakalan sering kita pakai itu ada di 56 derajat Celcius. Ya lumayan hangat, tapi yang perlu diingat itu adalah ketika kita pakai skenario bener-bener stress test. Jadi kita hajar terus menerus. Dan kalau misalkan kalian gunakan untuk kegiatan ringan ke medium kayak Premiere Pro, Blender tadi aja, suhu temperaturnya nggak sepanas ketika kita pakai 3D Mark atau Cinebench tadi. Jadi kalau penggunaannya itu normal kayak browsing, multitasking, atau gambar-gambar pakai mode tabletnya, gaming ringan kayak Valorant dan juga Dota tadi, suhunya itu masih relatif aman. Biasanya untuk laptop convertible 2-in-1 dia itu agak pelit port dengan alasan dimensinya tipis. Tapi beda dengan Lenovo IdeaPad Flex 5i ini. Portnya cukup lengkap, dan ini saya banget karena dia masih ada port SD card-nya. Karena ini berguna banget buat saya ketika saya selesai shoot kayak gini, saya bisa langsung pindah ke laptop tanpa harus menggunakan dongle atau SD card reader. Yang speednya juga lebih kenceng kalau built-in dengan laptopnya kayak gini. Terus untuk port-port lain dia juga lengkap. Dia ada 2 port USB Type-A, ada 1 port USB-C yang juga sudah support dengan Thunderbolt 4. Jadi kalau misalkan kalian butuh monitor dengan resolusi 8K, dia masih bisa baca. Dan kalau kalian punya eksternal GPU, ketika kalian butuh GPU render, Thunderbolt 4-nya ini juga masih bisa kepake karena dia speednya memang kenceng. Type-C-nya ini juga udah support sebagai power delivery atau DisplayPort juga. Terus port lain dia juga ada port HDMI 2.1 dan juga ada audio combo jack. Buat yang udah punya dan pernah nyobain laptop Lenovo, pasti nggak asing juga dengan fitur dari Lenovo, fitur bawaannya yaitu Lenovo Vintage. Di Lenovo IdeaPad Flex 5i ini, Lenovo Vintage-nya ini punya fitur yang cukup banyak. Salah satunya yang sering saya pakai adalah fitur Smart Setting di display dan juga kamera. Di sini kita bisa atur brightness, kontras, bahkan ada auto exposure saat menggunakan kamera. BTW, kameranya Lenovo ini ada di resolusi yang di atasnya standar webcam laptop pada umumnya ya. Biasanya kan 720p 30 fps. Nah, si Lenovo ini udah Full HD 1080p 30 fps. Dan kira-kira seperti ini untuk hasil webcamnya di resolusi 1080p 30
fps, jadi dia lebih detail aja sih ya, karena resolusinya lebih gede dibandingkan yang 720p 30 fps. Sayangnya walaupun udah 1080p 30 fps, tapi dia nggak punya fitur untuk IR kamera. Jadi ya security-nya dia untungnya ada fingerprint di bagian kanan bawah keyboardnya. Jadi masih oke lah ya, walaupun nggak ada IR kamera untuk login pakai Face ID dengan Windows Hello. Terus untuk input device kayak keyboard dan juga touchpad, saya nggak ada komplain sih ya di Lenovo IdeaPad Flex 5i ini. Buat kalian yang ngikutin DKID pasti tahu kalau saya adalah fans beratnya keyboard Lenovo karena tombolnya itu udah tactile, enak, ukurannya pas dengan jari saya. Pas aja lah, saya nggak pernah komplain kalau untuk keyboardnya Lenovo. Untuk touchpadnya juga nggak ada masalah, walaupun ini bukan seri Yoga ya, masih di seri IdeaPad, tapi touchpadnya udah enak, feel kliknya dapat, terus trackingnya juga udah smooth. Terakhir kita bahas masalah baterai, karena baterai itu lumayan penting untuk laptop dengan prosesor seri U ultra low power kayak gini. Pasti yang banyak pakai itu orang yang suka mobile. Sebenarnya kalau secara angka, kapasitasnya ini nggak terlalu gede ya, 51 watt hour. Tapi karena dia pakai prosesor yang ultra low power, jadi ketika kita tes ketahanan baterainya, video playback 1080p dengan mode intelligent cooling dia bisa bertahan itu 14 jam 30 menit. Untuk browsing menggunakan WiFi dengan mode yang sama dia bisa tahan sekitar 13 jam. Yang artinya kalau kita gunakan untuk kerja, biasanya orang kerja itu 8 jam sehari, masih sisa 5 jam. Jadi kita bisa ngecas besoknya lagi. Intinya baterainya sih awet banget. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari IdeaPad Flex 5i ini. Untuk harganya saya bisa temukan di marketplace itu dengan harga sekitar 14,3 juta rupiah. Jadi bukan 14,99 ya. Kalau untuk kelebihannya dengan harganya ini, pertama adalah baterainya ini tahan lama ya. Dia bisa 14 jam 30 menit. Harganya juga masih cukup akal untuk sebuah laptop convertible 2-in-1 dengan spesifikasi yang diberikan, yaitu Intel Core i7 1255U, RAM-nya 16GB dengan storage 512GB. Portnya ini lengkap termasuk SD card juga. Terus untuk konektivitas wirelessnya dia juga udah pakai Wi-Fi 6 dengan Bluetooth versi 5, jadi udah aman. Untuk security-nya dia udah pakai fingerprint dan ada Thunderbolt 4 juga. Kalau secara desain sih standar, tapi finishing matte-nya ini nggak fingerprint magnet dan dia juga udah dapat stylus, support stylus juga dengan pressure sensitivity 4096. Jadi kalau misalkan kita tarik garis ringan, dia akan garis tipis. Kalau misalkan kita agak tekan, garisnya akan tebel. Ya sama kayak nulis di kertas. Kalau untuk kekurangannya ya desainnya ini gini-gini aja. Lenovo ya kayak perubahan material dari IdeaPad yang biasa pakai plastik polikarbonat, sekarang pakai aluminium biar kelihatan lebih elegan. Tapi secara signature ya itu masih desainnya itu gini-gini aja. Jadi agak membosankan karena nggak ada perubahan yang major. Terus suhunya juga tidak terjaga terutama di aplikasi berat. Coolingnya ini kurang. Terus kekurangan lain nggak ada opsi upgrade untuk memori RAM dan untuk SSD. Ada opsi upgrade tapi kita harus ganti ke kapasitas yang lebih besar sih ya. Untuk harganya Lenovo IdeaPad Flex 5i ini dibanderol dengan harga MSRP ya, itu ada di 15.499.000. Tentunya harga itu karena ini barang resmi bukan barang distributor. Jadi udah include dengan OHS 2021 dan juga Windows 11 pre-install. Serta juga udah ada ADP atau Accidental Damage Protection-nya selama 2 tahun. Jadi kalau misalkan barangnya rusak antara kebakar, konslet, kena air atau human error itu bakal di cover sama Lenovo selama 2 tahun juga. Terus juga masih ada premium care. Jadi kalau misalkan laptopnya ada apa-apa, kalian nggak perlu ke service center, tinggal telepon call centernya Lenovo aja, nanti bakalan diurusin sama Lenovo-nya langsung. Dan intinya untuk laptop convertible 2-in-1 dengan harga 14 juta, udah pakai prosesor terbaru, RAM 16GB dengan fitur yang saya sebutkan tadi, laptop ini masih worth it banget sih kalau kalian memang butuhnya laptop convertible 2-in-1 yang bisa jadi tablet juga. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.